Baik saudara, ini saya kalau lanjut terlalu panjang. Oleh karena itu untuk hari ini maka kita betul harus yakinkan teguh bahwa ayat ini bukan ayat yang sulit bagi kita. Amin. Ayat ini bukan hanya berlaku untuk seorang pendeta, tetapi berlaku untuk semua anak-anak Tuhan. Dan tidak ada alasan untuk Tuhan, aku tidak bisa, aku masih khawatir. Karena apa? Tadi saya sudah share kepada saudara, sudah tanya bahwa 9 kebutuhan itu kita semua sudah bisa menikmati. Amin. Amin. Aku gak iso karena aku cek saben dina golek banyu, ora iso ngombe banyu. Kan. Ngombe es cendol ae balik. Nanti es krim ae sampai blek-blek. Apalagi gak ada. Oleh karena itu mari tahun layanan ini komunitas kerajaan Allah, kita betul fokus mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Setelah kita akan terus memahami sedikit demi sedikit pemahaman kerajaan Allah, pemahaman tentang kebenaran, sehingga sepanjang perjalanan ini kita betul-betul dapat mengalami terobosan Tuhan. Kemarin saya mendapat ayat dari seorang teman di Jakarta, usianya sama persis dengan saya, dan dia berkata, marilah kita menggunakan waktu sisa ini tidak lagi untuk hanya memenuhi kemauan kehendak manusia, tetapi mari kita memenuhi kehendak. Saya saudara sudah mendapat pemenuhan dari kebutuhan saudara 9 pokok. Nah, mari kita pakai waktu selanjutnya untuk lebih dulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam surga kami bersyukur karena Engkau sudah memenuhi kebutuhan pokok kami, sehingga kami diberi kesempatan panjang untuk lebih mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dan kalau kami melakukan prinsip yang benar dan kita yang benar ini sesuai dengan kehendak, masanya Engkau tambah kehendak, memberi apa yang kami inginkan, memberi apa yang kami pikirkan, hal-hal yang tak jangkau oleh pikiran kami, Engkau bisa melakukan terobosan. Ketika kamu ingin menyatakan firman-Mu, saatnya isi hidup dengan kalium 8,50 dan hambamu sudah berhenti. Harusnya hambamu sudah selesai dan kembali pada. Tetapi Engkau melakukan hal yang di luar pikiran kami, di luar kemauan kami ya. Karena hamba sadar bahwa masih ingin menjaga hal dan kerajaan, mengajar tentang negara-Mu kepada jemaat-Mu, kepada anak-anak kerajaan yang Engkau percayakan jemaat di tempat ini. Kami percaya ya Tuhan sudah melakukan terobosan pada tiap-tiap kami sebagai anak-Mu. Hal yang mau ini kami, mau apa yang dikehendaki.
Karena Tuhan tidak ingin lagi bermain hidup kami. Kami ingat hidup tanpa tujuan yang Engkau sudah nyatakan dan akan terus menerus menyatakan kepada kami untuk kami bisa memahaminya. Ajar kami untuk mencari dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, sehingga kami dapat mengalami makna hidup yang lebih berarti, sekaliannya akan ditambahkan kepada kami. Sekaliannya itu adalah sesuai dengan kepenuhan-Mu ya Tuhan. Engkau akan memenuhi seluruh hidup kami, tiap-tiap bagian hidup kami dengan kepenuhan kemuliaan-Mu yang memenuhi keluarga kami, bisa disaksikan oleh keluarga kami, bisa memberkati keluarga kami, bisa memberkati lingkungan kami sebagai komunitas kerajaan-Mu di bumi. Kami rindu makna hidup seperti itu ya Tuhan. Sehingga kami tidak berpaku hanya pada kegiatan-kegiatan rutin yang tidak bersifat kekal, hanya kepada kesenangan-kesenangan jasmani, hanya kepada pemuasan hobi kami, hanya kepada pemuasan keinginan kami yang selalu kurang, merasa kekurangan, sehingga hidup kami bukan hidup dengan iman, tetapi hidup dengan penuh kekhawatiran karena merasa kurang terus-menerus, bersungut-sungut. Tetapi ubah hidup kami ya Tuhan di dalam nama Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak kerajaan yang menyatakan pola hidup yang penuh arti, penuh kemuliaan-Mu, sehingga orang-orang ingin belajar kepada kami. Matur nuwun Gusti Yesus, berkati setiap keluarga, kepala keluarga, jadikan kami imam-imam di dalam keluarga kami, yang bisa menyampaikan pesan-Mu, yang bisa menyampaikan kebenaran-Mu dengan berani dan terus terang. Berkati setiap kepala keluarga, tegas di dalam firman-Mu, di dalam kebenaran-Mu, sehingga anak-anak kami, keturunan kami, betul-betul menjadi keturunan Allahi yang dekat, hidup selalu bersama dengan Engkau, dan menjadi anak-anak-Mu yang mengikut Engkau dengan setia sampai nafas yang terakhir. Terima kasih Tuhan, berkati para istri sebagai pendamping, penolong suami, sehingga betul-betul istri bisa tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan, dan menjadi panutan bagi anak-anak dan keluarga, bahkan generasi dalam keluarga besarnya. Berkati anak-anak kami, sehingga mereka betul-betul menjadi pewaris kerajaan-Mu. Para orang tua tidak hanya mewariskan kekayaan, kebendaan, tetapi mewariskan iman kepada anak, cucu, mantu, buyut, bahkan generasi berikutnya, untuk hidup dalam iman yang kokoh, tak tergoyahkan. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar doa ini, dan Engkau tahu hidup kami. Tidak ada satupun di antara kami yang lolos dari kasih karunia-Mu Tuhan. Rebut kami dari kuasa iblis. Kalau ada di antara keluarga kami yang masih ada dalam pergumulan antara hidup dan mati, antara surga dan neraka,
Ajar kami untuk berdoa syafaat betul serius, merebut mereka dari segala bahaya maut. Sehingga keturunan kami nanti semua juga akan berada di rumah-Mu bersama-sama, seperti kami bersama di dunia ini di dalam iman kepada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, berkati jemaat ini menjadi bagian kepenuhan-Mu untuk memenuhi semua dan segala sesuatu, untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak alami di semua tempat dan segala masalah. Matur nuwun Gusti Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami panjatkan doa ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara diberkati. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Untuk pengumuman Bapak Ibu saudara, besok Minggu kita masuk minggu ketiga dan kita akan beribadah bersama-sama jam 7 pagi. Lalu dress code pengurus besok hari Minggu adalah batik bebas. Senang nggak dengar kata bebas itu? Ya. Metu, kita ya sing api-api. Ya, batik bebas besok hari Minggu. Kemudian untuk hari Sabtu ada PRPK jam 4 sore, jam 16.00, bukan jam 6 ya, jam 16.00, jam 4 sore. Lalu itu saja. Hari ini kita akan berdoa untuk Aulia, tapi Aulianya nggak ada malam. Ya, kita doakan, minta didoakan. Besok Sabtu dia akan berangkat ke Bali mengikuti rekreasi ya. Rekreasi apa studi tour? Studi tour. Ya, kita doakan. Sebenarnya sudah ada larangan ya sebenarnya ya. Tapi yo kok buat Jawa Barat ya, tapi bukan berarti buat Jawa Barat terus kita harus hati-hati benar ya. Ya kita doakan supaya Tuhan jaga, karena ada anak-anak kita di situ ya. Kita doakan. Baik Bapak Ibu saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini ada hadir? Tidak ada? Ya, belum ya. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya sedikit mengingatkan juga kalau sudah ada yang mendapat warning dalam hal kesehatan ya, tolong diperhatikan ya. Tadi sudah ada yang ngaku toh harus mengurangi gula, mengurangi garam. Nah, itu benar-benar harus diperhatikan ya, karena bagaimanapun tubuh kita ini membutuhkan asupan yang baik dan sehat ya, tidak berlebihan tapi juga tidak kurang. Kelebihan tidak boleh, kurang pun tidak boleh ya. Jadi kita jaga supaya kita bisa survive, melayani Tuhan lebih lama lagi ya. Kak Gembala aja yang 8,5 kalinya itu nggak disengaja loh saudara ya. Dijaga betul ya. Dan Tuhan masih menghendaki beliau bersama-sama dengan kita. Amin. Sampai Tuhan Yesus datang ya. Haleluya. Kita imani sehat. Makanya beliau serius saudara, jaga betul ya. Jadi nggak sembarangan. Yang nggak boleh dimakan ya sudah nggak dimakan, nggak apa-apa. Dulu sudah pernah makan, ya. Dulu sudah pernah makan. Baik, puji Tuhan. Tidak ada hal yang lain. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa untuk Aulia yang studi tur ke Bali.
Dan lalu nanti Pak Gembala lanjut tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu yang melimpah dalam hidup kami. Kami adalah anak-anak kerajaan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus hidup mencari, mengutamakan kerajaan-Mu lebih dulu, lebih dari semua dan segala sesuatu. Kami berdoa saat ini bersatu hati Tuhan untuk anak-Mu Aulia yang akan mengikuti studi tour berangkat pada hari Sabtu yang akan datang ke Bali. Tuhan, kami menyerahkan anak-Mu ini dalam tangan-Mu bersama dengan seluruh rombongan, baik guru-guru, kendaraan yang dipergunakan dan semua kru yang bersama-sama bertugas di dalamnya. Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati mereka, menjaga, melindungi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, karena anak-Mu ini ada dalam perlindungan-Mu, ada dalam kasih setia-Mu Tuhan. Dia milik kepunyaan-Mu, dia anak-Mu yang Kau kasihi. Tuhan, terus jaga dan lindungi dimanapun dia berada. Tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu yang kudus dan bentengi dengan perlindungan pasukan malaikat surga yang berlaksa-laksa yang akan terus menjaga dan melindungi, sehingga dia akan pergi dan pulang kembali dengan sehat, selamat, diberkati, penuh dengan sukacita dan mendapatkan manfaat dari apa yang akan dikerjakannya di sana. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati segala sesuatu yang diperlukan, penuhi dan cukupi semuanya untuk Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan penuh sukacita Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan segala kasih karunia-Nya yang ajaib. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang dari Bapa yang di surga serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya.